Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, kapan dan dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Sebelum memulai materi, saya ingin menanyakan suatu pertanyaan umum pada kalian semua, yaitu apa alasan kita bisa berdiri di atas tanah? Kenapa kita tidak melayang seperti saat ada di atas angkasa, di luar angkasa, di luar bumi kita ini? Ada yang tahu? Pasti jawabannya sama, karena adanya gravitasi. Nah, adanya gaya gravitasi ini menyebabkan kita dapat berjalan di atas permukaan bumi. Hewan-hewan bisa berjalan di atas permukaan bumi. Kemudian setiap benda yang kita lemparkan ke atas akan kembali jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu salah satu dampak dari gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang membuat kita tertarik ke dasar bumi meskipun tidak masuk ke dalam inti bumi ya. Dalam artian kita ini berjalan di atas permukaan tanahnya. Nah, perlu digarisbawahi, apa itu gravitasi? Gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Oke? Misalkan contohnya seperti tadi, kita manusia yang bisa berjalan di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi itu, gaya tarik bumi itu yang menarik kita. Nah, misalkan kita umpamakan benda ini adalah dua buah materi. Yang ini materi 1, benda 1 dengan massa M1, dan ini benda 2 dengan massa M2. Dan kemudian besi ini kita umpamakan dengan R, yaitu jarak. Nah, dua benda ini memiliki gaya gravitasi masing-masing dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Perlu diingat bahwa benda 1 dan benda 2 adalah benda yang berbeda. Berdasarkan hukum yang digagas oleh Newton, hukum gravitasi berbunyi, gaya gravitasi antar dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, berikut rumus untuk menghitung gaya gravitasi. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui dua buah benda bermassa 2 kg dan 5 kg dipisahkan oleh jarak sejauh 2 meter. Besar gaya gravitasi yang dialami oleh kedua benda tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal agar lebih mudah, mari kita tandai hal-hal yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, diketahui dua buah benda. Berarti ada dua buah benda bermassa 2 kg, benda pertama 2 kg, kemudian 5 kg untuk benda kedua, dipisahkan oleh jarak sejauh 2 meter. Ini jarak berarti R ya. Besar gaya gravitasi yang dialami oleh kedua benda tersebut adalah, yuk kita kerjakan. Sesuai yang ditulis di soal, dua buah benda, diketahui dua buah benda. Mari kita buat suatu permisalan gambarnya. Untuk benda pertama, dan di sini untuk benda kedua berjarak 2 meter. 2 meter. Benda pertama bermassa 2 kg. Benda kedua bermassa 5 kg. Nah, kemudian kita tuliskan ini area ke dalam rumusnya. F sama dengan G dikali M massa benda pertama dikali M massa benda kedua dibagi kuadrat jarak. G merupakan suatu tetapan.
tetapan gravitasi ya. Nilainya G merupakan tetapan yang nilainya sebesar 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kita masukkan G-nya 6,672 dikali 10 pangkat minus 11. Kemudian M1 MA 2 dikali MB-nya 5. Kemudian R 2 dikuadratkan. Lanjut, 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 10 per 4. Kemudian kita hitung. Kurang lebih hasilnya adalah 16,68 dikali 10 pangkat minus 11. Karena saya menghitung hanya dari sini dan dikali 10 per 4. Untuk kembali menyederhanakannya, bisa kita geser lagi. Jadi 1,668 dikali 10 pangkat minus 10. Berikutnya, mari kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui 3 benda bermassa 1 kg, 2 kg, dan 5 kg berdekatan dan membentuk segitiga. Hitunglah FA atau gaya gravitasi yang dialami benda A. Kita akan menghitung 2 soal. Soal pertama, jika yang diketahui adalah sudut B-nya 90 derajat, jarak A ke B 2 meter, dan jarak A ke C 5 meter. Untuk soal kedua, jika jarak A sama A ke B, A ke C, dan B ke C sama dengan 1 meter, jadi jarak mereka sama. Kedua soal ini sama-sama mencari FA ya. Nah, dan cara penghitungannya itu berbeda. Pertama, kita buat gambarannya dahulu. Karena yang diketahui adalah segitiga membentuk 90 derajat. Kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang diketahui sudut B yang 90 derajat. Kita bisa umpamakan ini A, ini C. Mohon maaf Pak Gus. Kemudian di sini 90 derajat. Kemudian A ke B sama dengan 2 meter. A ke C 5 meter. Kemudian A 1 kg, B 2 kg, dan C 5 kg. Nah, dikarenakan yang ditanyakan adalah FA, kita hitung pakai rumus untuk mencari FA. Sebelumnya, jika kalian menemukan soal yang sama, kalian bisa menghitungnya dengan 3 cara tergantung apa yang ditanyakan. Misalnya yang ditanyakan adalah FB. Misalnya yang ditanyakan adalah FB. Karena FB merupakan sudut 90, maka kita cukup hitung dengan rumus Pythagoras, yaitu FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Cukup sampai di situ. Jika yang ditanyakan adalah FC, maka rumusnya gunakan rumus Pythagoras yang menggunakan sudut. Karena C sudutnya bukan merupakan sudut 90 derajat. Berapa coba sudut C? Mari kita lihat. Karena segitiga pasti memiliki jumlah sudut 180 derajat. Oleh karena di sini sudah diambil 90 derajat, maka kedua sudut ini dapat sisanya. 180 dikurang 90,
90. 90 dibagi 2, maka masing-masing sudut ini 45 derajat. Kita anggap seperti itu. Oke, masuk ke rumus FC. Karena yang ditanyakan FC, maka rumusnya menjadi FC A kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FCA kali FCB cos theta. Cos theta di sini sudut ya. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah FA seperti yang di soal, FA rumusnya sama, cuma beda ininya. Jadi jawabannya FAC kuadrat tambah FAB kuadrat tambah 2 FAC dikali FAB dikali cos theta. Untuk memudahkan, alangkah lebih baiknya kita hitung satu-satu. Kita pisahkan. Kita hitung FAC dan FAB-nya terlebih dahulu. FAB sama dengan G MR kuadrat. M-nya pakai yang A sama yang B, kemudian jarak A sama jarak B. G M-nya MA-nya 1, MB-nya 2, jarak A ke B sama dengan 2 meter kuadrat. Kemudian kita masukkan G dikali 2 per 4. Setelah dapat FAC dan FAB-nya, kemudian kita masukkan akar FAC-nya G dikali 5 per 25 kuadrat ditambah ini 2 per G-nya kelewat 4G kuadrat tambah 2 G 5 per 25 G 2 per 4 cos sudutnya berapa tadi? Sudut A di sini 45, cos 45. Kemudian masukkan, kita hitung. Kita perkecil dahulu biar lebih mudah. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5 kuadrat ditambah 1 per 2 G kuadrat tambah 2 dikali G. Subhanallah, kenapa jadi pada di belakang 1 5 kemudian G tapi sama aja ya 2 cos 45 sah. Kemudian kita hitung 1 per 5 jadi 1 per 25 G kuadrat tambah 1 per 4 G kuadrat tambah 2 dikali 1 per 5 dikali 1 per 2 1 per 10 karena atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian cos 45 dimulai dari kelingking cos 0 1 cos berapa lagi 30 cos 30 setengah akar 6 cos 45 setengah akar 2 cos 60 setengah cos 90 0. Jadi cos 45 adalah 1 per 2 akar 2 1 per 2 akar 2. Kemudian kita masukkan G nya kelewat G karena ini G kali G di G kuadrat akar. Kemudian karena G nya sudah ada semua ya, nanti kita tinggal pindahkan. Ini 2 sama 10 dibagi 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Kemudian kita masukkan 1 per 25 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 dikali 1 per 2 ya akar 2
G kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Cari KPK antara ini dengan ini. Karena ini tidak bisa ikut dijumlah, soalnya ada bentuk akar di sini ya. 25 dan 4. Ambil yang bisa membagi keduanya. 100 bagi 25, 4. Dikali 1, 4 kan? 100 bagi 4, 25. 25 kali 1, 25. Ditambah 1 kali 1, 1 per 5 kali 2, 10. Akar 2. G kuadrat. Kemudian kita jumlah. Akar 29 per 100 ditambah 1 per 10 atau akar 2 per 10 G kuadrat. G nya bentuknya kuadrat, jadi kita bisa langsung keluarkan dari akar. Sisanya tinggal 29 per 100 ditambah akar 2 per 10, seperti itu ya, yaitu 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali akar 29 per 10, 2,9 ditambah akar 2, kita bisa cari menggunakan kalkulator ya, sekitar 0,14 hasilnya. 0,14 karena sudah dibagi 10, tadinya 1,4 sekian, karena dibagi 10 jadi 0,14. Kemudian kita kalikan 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali akar 3,04, karena ini jumlahkan. Kemudian dikeluarkan dari akar 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 1,74, sampai mepet gini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan menggunakan kalkulator ya, karena sulit untuk menghitungnya secara manual. Nah, kemudian ini kita bisa kalikan dan didapatkan hasil 1,16 sekian. Kita bisa ambil 3 angka saja karena angka penting yang paling kecil di sini itu ada 3. Kemudian kali 10 pangkat minus 10. Selesai. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Nah, pernyataannya yaitu jarak A, B, C sama, yaitu 1 meter. Berarti kemungkinan adalah segitiga yang dibentuk ketiga benda ini adalah segitiga sama sisi. Oke, semua jaraknya 1 meter. Kemudian kita bisa letakkan A, B, C nya secara sembarang. Karena yang ditanyakan adalah F, A. Maka yang ditanyakan ada di sini, gaya tarik menarik antar keduanya. Oke. Dan rumus yang digunakan adalah sama. Dengan catatan di sini segitiga seperti biasa adalah 180 derajat. Karena di sini ada 3 sudut dengan sisi yang sama, maka besar sudutnya juga sama. Jadi 180 ini dibagi 3 yaitu 60. Masing-masing sudut memiliki 60 derajat. Nah, mari kita masuk ke rumus. Rumusnya sama seperti jika kita mencari F, A, dan F, C. Karena yang dipakai adalah sudut 60, bukan sudut Pythagoras, yaitu sudut 90 ya. Kemudian kita masukkan FA sama dengan akar F AC kuadrat plus F AB kuadrat plus 2 FA B FA C cos theta. Kemudian masukkan FAC FAB, kita hitung di tempat terpisah. C FAC sama dengan G MAMC per RAC kuadrat. G nya kita masukin, M nya kita masukin, MA 1, MB nya bukan MB, MC kali 5 per RAC. RAC nya 1 kuadrat. Kemudian G 1 kali 5 per 1 kuadrat yaitu 1.
sama dengan 5G. Kemudian kita cari F. Kemudian kita cari F A B. FAB-nya G dikali M A. M B per R A B kuadrat. Kemudian kita masukkan MA-nya 1, MB-nya berapa tadi MB-nya? Mari kita lihat dulu. MB-nya 2. MB-nya 2 per RAB-nya 1. Karena tadi jaraknya semua sama ya. G dikali 2 per 1 kuadrat tadi 1. Maka hasilnya G dikali 2 sama dengan 2G. Kita masukkan FAC-nya sama dengan 5G kuadrat ditambah 2G kuadrat ditambah 2 kali 5G dikali 2G cos 60. Sah. Akar 5G kuadrat 25G kuadrat ditambah, maaf saya lupa, ditambah 4G kuadrat ditambah 2 kali 5 10 kali 2 20 cos G-nya G kali G kuadrat cos 60-nya setengah 1/4. Kemudian kita masukkan 25 ditambah 4 29G kuadrat ditambah 20G dikali setengah 10G kuadrat, dapat hasil 39G kuadrat. G-nya kuadrat bisa kita keluarin, akar 39 sama dengan, masukkan G-nya sampai sini juga bisa, tapi kita bisa lanjutkan. Masukkan G-nya 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 akar 39. 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali akar 39, bisa kita cari di kalkulator. Kita dapatkan hasil 6,244 sekian bla 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 bla. Kita ambil 6,245. 6,245. Karena apa? Karena kita dapatkan hasil sebelum 4 ini ada 9. 9-nya kita bulatkan, naikkan ke 4 jadi 5. 6,245. Lanjut kita hitung. Kita dapatkan hasil 4,16. Kenapa? Karena di sini 4,16666666 sekian, karena terlalu banyak kita bulatkan jadi 4,167 dikali 10 pangkat minus 10. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham bisa ditonton kembali atau cari referensi dari guru-guru yang lain dan tanyakan langsung pada guru kalian. Jangan lupa istirahat, berdoa, belajar, dan tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.